Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih kepada Tuhan hari ini juga. Tuhan mengaruniakan hari Sabat kepada kita. Sekarang kita di bulan yang baru, di bulan Juli. Jadi ini ibadah yang pertama. Dan juga Tuhan memberikan kitab yang baru juga, yaitu Surat 2 Timotius. Semoga melalui kasih karunia hari ini kita sungguh menerima firman Tuhan sebagai kekuatan di dalam hidup kita, dan kita mengerti arti hidup kita ini untuk apa. Amin. Firman Tuhan hari ini adalah dari 2 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai 18. Judulnya adalah pemberian Allah. Ayat natsnya ayat 7. Mari kita membaca ayat 7 bersama-sama. Ayat 7. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih karunia kepada kami. Tuhan membimbing hidup kami dan memegang hidup kami, dan memberikan arti di dalam hidup kami melalui firman Tuhan. Tuhan, tolong kami ini biar mendengar firman Tuhan hari ini, sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami di dalam kemenangan bersama Tuhan. Bimbinglah kami, khususnya saya yang sudah terima kasih karunia untuk melayani firman. Rendahkanlah hati saya biar melayani di dalam Roh Kudus. Kami ini semua biar menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Judul firman hari ini adalah pemberian Allah. Seperti ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dalam pelajaran 1 Timotius yang lalu, kita telah belajar sikap dasar menjadi seorang pemimpin Kristen, seperti nasihat Rasul Paulus kepada Timotius yang melayani gereja Efesus. Melalui nasihat itu, Rasul Paulus mau menguatkan Timotius biar menjadi teladan dan pemimpin rohani bagi gereja Efesus. Semua orang ingin menjalani kehidupan yang baik-baik saja. Tidak ada sebenarnya yang mau menjadi pemimpin dengan tanggung jawab yang berat menurut ukuran manusia. Tetapi Paulus mengingatkan bahwa semua orang Kristen tanpa terkecuali diangkat oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin dan pelayan dunia pada masa sekarang dengan tanggung jawab, karena Tuhan menitipkan firman, yaitu Injil. Cara terbaik untuk menjadi seorang pemimpin Kristen adalah menjadi seorang yang benar menurut firman Tuhan. Cara terbaik untuk menjadi manusia yang saleh, yang itu percaya berdasarkan janji firman Tuhan. Rasul Paulus, dia bagaimana bisa menjadi pemimpin yang besar di dalam sejarah kekristenan, bukan karena ia kuat dan pintar, tetapi karena dia memegang firman Tuhan, yaitu Yesus memberikan nyawanya untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Inilah yang menjadi kekuatan Rasul Paulus. Di dalam Yesus, semua manusia memiliki hidup yang kekal. Semua manusia memiliki kerajaan Allah sebagai pemberian dari Tuhan. Paulus menulis surat kedua ini kepada Timotius dari Roma, di mana ia sekarang sedang dipenjara. Dalam surat ini, Paulus nampaknya tahu bahwa ia sebentar lagi akan mati, dan peluang untuk bertemu dengan Timotius lagi sedikit sekali.
Paulus menulis surat kedua ini kepada Timotius dengan harapan Timotius melakukan pekerjaan sebagai misionaris setelah kematian Paulus. Di dalam 2 Timotius pasal 1 ini, kita belajar bagaimana Timotius dapat menjadi pemimpin yang luar biasa. Kemudian kita dapat belajar juga mengapa kita harus sangat menderita untuk memberitakan Injil Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita belajar firman Tuhan, dan firman Tuhan biar menerangi hati kita dan kita dapat menjadi pemimpin yang benar. Sudut pandangan yang pertama adalah nyalakan api karunia Tuhan. Ayat 1-7 pertama, kita melihat salam Paulus ayat 1 dan 2. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dalam salamnya kepada Timotius, Paulus menekankan fakta bahwa mereka menjadi hamba-hamba Allah bukan karena keputusan mereka sendiri, tetapi oleh kehendak Allah. Dewasa ini banyak orang berpikir bahwa melayani Kristus adalah karir atau pekerjaan yang bergaji. Ada juga yang merasa karena diperintah oleh gembala maka menjadi pelayan. Tetapi pelayan kepada Kristus bukanlah tugas. Itu adalah pelayanan yang sejati yang berasal dari Tuhan yang berotoritas, yang memanggil kita. Karyawan bekerja untuk dirinya sendiri, tetapi hamba Tuhan bekerja demi kehendak Allah untuk tujuan keselamatan dunia. Hamba Tuhan bekerja bagi Allah, bukan bagi manusia, untuk membawa semua orang kepada janjinya melalui kematian dan kebangkitan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Lihat ayat 2 lagi. Dalam ayat 2, Paulus memanggil Timotius, anakku yang kekasih. Ketika Paulus memanggil Timotius, anakku yang kekasih, Paulus pertama-tama berpikir tentang dua Bapa kami yang di sorga. Karena itu Paulus menjaga Timotius, rekan kerjanya yang masih muda, seperti anaknya sendiri, dengan sangat mahal dan penuh kasih sayang karena begitu berharga. Ada seorang gembala di Amerika pernah berkata, salah satu dombanya telah belajar Alkitab bersama-sama dengan dia beberapa tahun ini dan telah berhasil mengosongkan kulkasnya berkali-kali. Artinya, karena kedatangan domba itu, semua makanan di dalam kulkas dikeluarkan untuk domba itu. Karena itu dia mulai menyerah, karena kosong terus kulkasnya. Tetapi seorang gembala senior berkata, jangan menyerah kepadanya. Lihatlah, dia sebagai anakmu seperti anakmu David. Dia sama berharganya dengan anakmu sendiri. Ketika Paulus berkata anakku yang kekasih, dia mengajari kita rahasia kesuksesan sebagai gembala yang hebat, yaitu menganggapnya sebagai anak. Paulus selalu senang karena Timotius, walaupun bukan anaknya yang kandung, tetapi dia mengasihi Timotius sebagai anaknya yang kandung dan memberkati dia. Lihatlah ayat 2b. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Kita harus melihat domba-domba kita sebagai berkat Tuhan yang berlimpah daripada menghadapi keadaan yang menyusahkan kita. Kita sudah pernah selama tinggal di Sumedang terima domba, yaitu Kak Grace. Kak Grace ini menyenangkan hati Bapa karena Tuhan mengutus domba. Tetapi karena kita salah mengurus dan tidak menganggap dia sebagai yang berharga, malah kita menganggap dia sebagai karyawan saja. Akibatnya kita kehilangan domba. Tetapi melalui firman hari ini Tuhan mengajar kita supaya menganggap domba ini adalah berkat dari Tuhan, dan kita berdoa untuk
mencari domba dan memberikan firman Tuhan. Amin. Yang kedua, hadiah Timotius ayat 3-6. Ada pepatah yang berbunyi jauh dari pandangan keluar dari pikiran. Paulus jauh sekali sebenarnya dari Timotius, tetapi Paulus berdoa untuk Timotius seolah dia berdoa di hadapan Timotius. Paulus tidak hanya berdoa untuknya, tetapi dia juga ingin melihatnya, karena Paulus merasa bahwa jika dia melihatnya sekali waktu saja, dia sangat senang sekali, karena dia sebentar lagi akan mati. Lihat ayat 3 dan 4. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Paulus begitu suka sekali karena Timotius. Apakah kita suka karena domba kita? Tetapi kalau kita melayani domba di dalam Tuhan, kita begitu sukacita sekali ketika domba kita, apalagi domba kita, dengan firman Tuhan dan bertobat. Paulus akrab dengan nenek Timotius, yaitu Lois dan ibunya Eunike. Kedua janda ini saleh dan sangat setia dan suka berkorban. Paulus dapat melihat kesetiaan dan hati pengorbanan yang dimiliki oleh nenek dan orang tua Timotius itu juga ada di dalam Timotius. Paulus melihat kesetiaan Timotius sebagai karunia Allah baginya. Maka Paulus dan para penatua lainnya menahbiskannya sebagai pemimpin gereja Efesus. Tetapi selama Paulus memegang posisi kepala pelayan, Timotius sangat bergantung kepada Paulus dan tidak seaktif yang diharapkan oleh Paulus. Jadi Paulus menasihati dia untuk mengobarkan. Mengobarkan ini seperti apa? Waktu kita bikin api, kita kipasi apinya, arangnya, supaya semakin besar apinya. Jadi Paulus tahu Timotius ada api, ada arang membara. Tapi sekarang itu tidak nyala. Jadi Paulus mau mengobarkan, mengipasi kasih karunia dari Tuhan ke dalam api, sehingga Timotius dapat menjadi pemimpin yang sama hebatnya dengan Paulus. Lihat ayat 6. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan. Mengobarkan tadi kan, mengipasi. Mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Di sini kita belajar bahwa bukan hanya Timotius, tetapi masing-masing dari kita ada kasih karunia yang unik yang Tuhan berikan kepada kita. Jika seorang menemukan kasih karunia Allah di dalam dirinya dan mengembangkannya, ia dijanjikan untuk menjadi orang yang luar biasa di dalam pelayanan Tuhan. Tetapi jika seorang tidak menemukan apa pemberiannya dari Tuhan, itu artinya ia adalah orang yang malas dan tidak mau tahu kasih karunia yang Tuhan sudah berikan, karena dia tidak peduli kepada kehendak Tuhan dan rencana Tuhan baginya. Semua orang ingin menjadi hebat. Agar menjadi hebat, mereka membuat banyak sekali keputusan. Sewaktu mau masuk tahun baru, kita bilang saya berjanji ini, saya mau jadi seperti ini, saya mau mengelola kehidupan saya seperti ini. Tetapi beberapa hari kemudian menjadi lupa. Paulus menjelaskan bagaimana mengobarkan kasih karunia dari Tuhan ini. Yang pertama, Tuhan memberi kita roh kekuatan. Roh kekuatan. Lihat ayat 7. Sebab Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Silakan Mawar baca ayat 7 lagi. Besar-besar. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan
roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Pertama, Tuhan memberikan kita roh kekuatan. Orang mengabaikan kenyataan spiritual karena mereka hanya perhatikan masalah-masalah daging. Karena apa? Karena mereka tidak melihat dengan mata fisik. Dan mereka hanya suka melihat dengan mata fisik. Suatu kali, Cina mengabaikan Amerika seolah-olah tidak ada di sana karena orang Cina tidak melihat orang Amerika dengan mata mereka. Bahkan jika tidak melihatnya dengan mata fisik, sebenarnya ada kan realitas spiritual? Ada Roh Kudus dan roh jahat. Roh Kudus adalah roh Allah. Roh Kudus adalah kuasa Allah. Raja Saul, badannya lebih tinggi daripada orang yang lain. Dia sangat tinggi. Tapi dia seperti orang yang banci dan sangat takut. Dan dia menyembunyikan dirinya di antara para pengemis ketika Samuel datang untuk mengurapi dia sebagai Raja Israel. Dia sangat penakut dan takut sekali. Tetapi ketika Roh Allah turun atasnya, Saulus ini menjadi orang yang berkuasa besar. Dia mengambil sepasang lembu dan mencabik-cabik mereka menjadi 12 bagian dan mengirimkan satu potong kepada masing-masing pemimpin suku untuk merancang tentara untuk memerangi bangsa Amon. Ketika Roh Kudus juga tiba di dalam atas Saulus yang baru, yaitu Paulus ini, ia juga diubah dari orang yang celaka menjadi pelayan Allah. Kita tidak dapat melakukan apapun ketika tidak dapat melakukan apapun. Kita lemah. Tetapi ketika kita menerima Roh Kudus, yaitu Roh Tuhan yang turun atas kita, kita dapat melakukan pekerjaan yang besar. Seperti Paulus dan Saulus. Paulus benar-benar menginginkan Timotius untuk memberikan karunia kepada Allah sehingga Roh Kudus dapat bekerja di dalam dirinya dan membantunya mengatasi rasa takutnya dan menjadi seorang jenderal yang hebat untuk melayani masa itu. Selama kita terikat dengan roh jahat, kita tidak bisa keluar dari roh ketakutan. Tetapi ketika Roh Allah ada di dalam kita, kita menjadi kuat. Amin. Yang kedua, Tuhan juga memberi kita kasih. Apa itu kasih? Tuhan itu kasih. Kalau menurut 1 Yohanes pasal 4 ayat 16, ketika kita tidak tahu kasih Tuhan, kita menjadi budak dari aku. Kalau kita bilang Siwon, atau Sijin, atau Siin. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, selalu cara pandang kita adalah diri kita sendiri. Papa, Sijin kan martabaknya hanya dapat 1 kemarin. Papa, Simon belum dapat. Itu artinya selalu memandang diri kita. Karena apa? Kita tidak memandang Tuhan. Tetapi orang yang mengenal kasih Allah melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kita dapat melihat Tuhan, lalu kita dapat mengasihi sesama kita. Seorang manusia Allah lebih dahulu dia mengasihi Tuhan. Seorang manusia Allah kemudian dia mulai mengasihi orang lain. Setelah dia mengasihi orang lain, barulah dia mengasihi dirinya sendiri. Joy. Orang Kristen itu joy. Joy itu dalam bahasa Indonesia artinya sukacita. Tetapi itu dibuat oleh orang Kristen, joy artinya joy, J-O-Y. J, Jesus first. Tuhan Yesus pertama. O, others, orang lain. Kedua, Y, you ketiga. Jadi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita mengasihi Tuhan dulu, mengasihi sesama kita, baru mengasihi diri kita. Kemudian kasih Allah juga tumbuh di dalam dirinya dan sukacitanya menjadi sempurna ketika kita hidup di dalam kasih Tuhan. Hudson Taylor adalah misionaris ke Cina. Dia adalah seorang dokter. Secara fisik dia sangat lemah,
Tapi dia melihat orang-orang Cina dengan kasih Tuhan, karena dia sudah menerima kasih dari Tuhan. Lalu dia melihat orang Cina menjadi objek kasihnya. Akhirnya dia pergi bersama keluarganya ke Cina. Dia berbuat seperti orang Cina supaya dia mengasihinya. Mencukur kepalanya seperti orang Cina dan mengenakan pakaian orang Cina. Tetapi dalam perjalanan waktu, karena penyakit yang ada di Cina, anaknya meninggal. Setelah anaknya meninggal, istrinya juga meninggal. Dan selama hanya 10 tahun, 200 rekan sekerjanya juga meninggal. Tetapi di dalam keadaan yang parah demikian, dia terus mengkhotbahkan Injil kepada orang-orang Cina. Itu dapat terjadi karena dia memiliki kasih Tuhan di dalam hatinya. Jika kita ada kasih Tuhan, kita dapat juga menjadi kuat. Yang ketiga, Tuhan memberi kita ketertiban. Mereka yang tidak mengenal Tuhan tidak bisa mempraktikkan ketertiban atau disiplin di dalam diri. Sin, Shun, dan Sijin. Bagaimana bisa menjadi tertib? Tidak bisa kalau kita tidak mengenal Tuhan. Sekarang Sijin tertib enggak? Tidak dengar misalnya message. Bagaimana kita bisa menjadi tertib ketika kita ada di dalam Tuhan? Sangat mengesankan jika kita meminta seekor anjing membaca puisi atau cerita karangan Shakespeare 10 halaman sehari, kita sangat takjub kan? Karena memang tidak mungkin. Demikian juga manusia lahiriah, bukan manusia Allah, adalah manusia daging. Manusia itu secara dasar daging. Tapi kalau manusia menjadi tertib, itu sangat mengesankan. Karena manusia tidak mungkin menjadi tertib, karena dia daging. Hanya manusia ilahi yang dapat menikmati disiplin secara diri. Orang yang ada di dalam Tuhan dapat menjadi manusia yang ilahi dan lepas dari manusia yang lahiriah seperti binatang. John Calvin, dia pernah menulis institusi agama Kristen pada usia 22 dan selesai ketika ia berusia 25 tahun. Ada masalahnya. Ia menulis buku ini karena apa? Untuk membela orang Kristen Protestan. Pada masa Calvin, orang Kristen Protestan dikenal sebagai penjahat agama, dan gereja Katolik yang lama yang korup itu dibunuh oleh orang Kristen Protestan. Jadi orang Kristen tidak suka kepada orang Katolik, lalu menangkap orang Katolik dan membunuh. Karena itu tidak ada yang membela kekuatan gereja yang rusak ini. Tidak ada. Karena apa? Gereja sudah seperti binatang, membunuh. Tapi Calvin menulis surat kepada raja untuk membela orang Kristen, bahwa orang Kristen itu percaya kepada ajaran Alkitab. Dia memperkenalkan diri di dalam surat itu yang merupakan permintaan maaf. Diperluas hampir 100 halaman. Kemudian teologi Protestan diperpanjang sampai 1200 halaman. Dia adalah seorang yang jenius yang mengarahkan usahanya 99%. Dia mengutip referensi Alkitab apapun yang dia inginkan, bebas dari seluruh Alkitab. Tidak ada yang bisa menguasai Alkitab seperti Calvin. Luar biasa. John Calvin menulis itu sampai berapa ratus halaman berdasarkan firman Tuhan. Bagaimana dia bisa membuat itu semua? Mustahil. Tetapi bisa diketahui ini karena disiplin dan ketertiban dirinya di dalam Tuhan. Dia kurus seperti potongan kayu yang kering. Dia perlu banyak makan seperti siwon. Tetapi dia menertibkan dirinya. Dia berlatih hanya makan sekali sehari di dalam seluruh hidupnya dan berkonsentrasi kepada Alkitab. Disiplin dirinya adalah yang paling menonjol. Karena itu dia penuh dengan firman Tuhan. Kenapa orang tidak penuh dengan firman Tuhan? Karena setiap hari dia tidak menguasai
dirinya dengan ketertiban dalam firman Tuhan. Kalau begitu bagaimana? Sijin, Bapak Mama, bagaimana kita mengalami kekuatan melalui ketertiban firman Tuhan? Paulus ingin juga Timotius memiliki pemuridan seperti ini untuk memimpin gereja. Sudut pandangan kedua, ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah, ayat 8-18. Pada saat itu Rasul Paulus berada di penjara. Karena di penjara banyak orang Kristen melarikan diri. Ayat 15 mengatakan, engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Paulus tidak tahu kapan dia akan mati karena dia terlalu tua. Banyak orang Kristen yang tidak memiliki firman Tuhan di dalam hatinya dan janji Tuhan, mereka juga pergi. Orang-orang yang meninggalkan panggilan Tuhan karena mereka tidak kuat, tidak memegang panggilan dan janji Tuhan. Orang yang pindah agama juga sama. Karena mereka tidak mengenal kasih Tuhan yang sudah berkorban atas dirinya, maka mereka meninggalkan Tuhan. Orang-orang Kristen yang ketakutan dan takut dan malu menjadi orang Kristen, mereka juga berbuat seperti itu. Paulus mengatakan kepada Timotius untuk tidak malu bersaksi tentang Tuhan dan tentang Paulus yang adalah seorang hukuman karena menjaga imannya dalam nama Tuhan. Pada zaman itu juga orang Kristen juga lari, kabur. Apakah masa sekarang tidak terjadi demikian? Banyak sekali. Karena apa? Mereka tidak ada hubungan dengan kasih Tuhan. Kasih Tuhanlah cepat sekali lupakan mereka. Karena ada kasih yang lebih baik. Ada orang yang ganteng, ada orang yang cantik, ada orang yang lembut. Itu melebihi besar daripada firman Tuhan. Di sana juga sama. Jadi Timotius didorong oleh Paulus supaya dia juga bersaksi tentang Tuhan dan tidak malu akan Paulus yang menjadi hukuman. Sebaliknya Paulus mendorong Timotius untuk bergabung dengannya untuk memberitakan Injil. Lihat ayat 89. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Mari kita membaca ini karena penting. Ayat 8 dan 9 bersama-sama sungguh-sungguh. 1, 2, 3. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dalam ayat 10 dan 11, Paulus menjelaskan mengapa orang Kristen tidak perlu malu akan Kristus sebagai berikut. Keselamatan manusia dari dosa-dosa mereka dan hak istimewa untuk menerima kehidupan yang kekal dan kerajaan Allah adalah anugerah Allah yang diberikan kepada kita melalui Yesus Kristus. Siapakah Yesus Kristus? Dia adalah Tuhan sebelum permulaan zaman. Tetapi Tuhan berjanji untuk mengutus juru selamat dunia ini setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, yaitu Kejadian 3 ayat 15. Juru selamat ini telah diwahyukan melalui penampilan juru selamat kita dan digenapkan melalui kedatangannya. Tetapi sejak Yesus Kristus datang ke dunia ini, Ia menghancurkan kuasa maut melalui kematiannya dan kebangkitannya, dan membawa kita kepada keabadian, yaitu hidup yang kekal, dan untuk menerangi kita dari segala kekuatan kegelapan setan. Singkatnya, Allah berjanji untuk mengutus juru selamat, dan itu sudah Ia tepati dengan kelahiran Yesus dan juga penderitaannya dan kematiannya dan kebangkitannya. Tuhan menyelamatkan kita dari dosa kita melalui memberi kita keselamatan yang kekal dan kerajaannya. Ini telah menjadi rahasia, tetapi sekarang sepenuhnya telah terungkap. Sejak zaman Nabi ini menjadi rahasia.
kebangkitan, melalui perjanjian baru dan kedatangan Tuhan, itu sudah disingkapkan kepada kita. Dan itu datang melalui Alkitab. Karenanya Timotius sekarang tidak perlu malu. Karena itu suatu kebanggaan dan harga yang membanggakan, yang mahal, yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus itu begitu berharga. Bapak sekarang setelah merenungkan firman Tuhan dan juga melalui YouTube mendengar kesaksian tentang kebenaran, Bapak begitu merasa begitu sukacita karena luar biasa pengetahuan kebenaran Injil ini diberikan. Tidak mau digantikan dengan yang lain karena begitu berharga. Ini seperti harta yang terpendam. Bapak dulu juga begitu bingung jika dipertemukan dengan Islam. Sepertinya ajaran agama kitanya bengkok. Ternyata tidak. Karena kita kebenaran. Tuhan menyaksikan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Dia menjanjikan keselamatan. Dan keselamatan itu digenapi melalui kedatangan Tuhan Yesus Kristus dan kematiannya dan kebangkitannya. Karenanya kita tidak usah malu, malah kita berbangga karena kebenaran Tuhan. Dan kita harus menyaksikan kebenaran ini supaya setiap orang yang percaya menerima keselamatan dan hidupnya kekal. Paulus mengatakannya dalam ayat 11 bahwa ia berpikir sangat mulia baginya bahwa ia ditunjuk sebagai pemberita Injil dan rasul dan pengajar Injil Yesus. Dia sendiri bangga karena begitu berharganya. Kita harus bangga pada diri kita yang diangkat oleh Tuhan Yesus sebagai hamba Kristus Yesus. Apakah kita bangga? Apakah kita bangga sebagai gembala yang diutus oleh Tuhan ke Sumedang ini? Apakah kita malah malu kepada teman-teman kita? Manusia dunia lahiriah adalah orang yang buta secara rohani dan selalu malu akan Yesus Kristus. Tapi mereka yang mengenal Tuhan tidak malu akan Tuhan Yesus Kristus dan Injilnya. Orang yang mengenal Tuhan, dia begitu terang dan begitu merasa berharga hidup di dalam Tuhan. Dan segala penderitaannya itu tidak menjadi masalah, malah menjadi kemuliaan baginya. Yang kedua, aku tahu kepada siapa aku percaya. Ayat 12. Paulus berkata bahwa dia tahu siapa yang dia percayai. Paulus percaya bahwa Yesus mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Paulus percaya bahwa Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan menjadikannya raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Paulus percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Paulus percaya bahwa ada kehidupan abadi yang kekal di dalam Yesus. Paulus percaya bahwa ada kerajaan Allah di dalam Yesus. Paulus percaya bahwa Yesus akan datang kembali untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Bagian ini mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam dari Paulus terhadap anugerah Allah melalui kedatangan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus menjadi objek kepercayaan Paulus. Yesus Kristus menjadi objek harta yang berharga baginya. Paulus adalah seorang pemuda yang ambisius semula. Untuk memuaskan ambisinya, ia merusak dan menghancurkan banyak orang. Kita sudah tahu. Dia bisa saja hidup dalam kegelapan sepanjang hidupnya karena ia sudah menganiaya jemaat Allah. Tuhan bisa saja mengakhiri kehidupannya dengan sia-sia. Dia bisa hidup dalam kegelapan sepanjang hidupnya dan dilemparkan ke dalam hukuman yang kekal. Dia juga tahu karena penganiayaan kepada jemaat Allah, dia harusnya mati dan tidak usah diingat oleh Tuhan. Tetapi Paulus bersyukur kepada Tuhan. Itu tidak dilakukan oleh Tuhan kepadanya. Malah Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada dia dan memilih dia untuk percaya kepada Yesus yang adalah Mesias yang dijanjikan itu.
Selain itu ia juga bukan hanya menjadi orang yang diselamatkan, ia diangkat sebagai rasul untuk memberitakan Injil istimewa ini. Di masa lalu dan sekarang orang-orang di dalam kegelapan dunia tidak memahaminya akan hal ini. Tetapi Paulus mengerti apa yang dilakukan Allah dan apa yang sedang dilakukan Allah. Dia sangat berterima kasih atas hak istimewa untuk mengenal Yesus. Jadi dia berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Kalau kita percaya, tahu kepada siapa kita percaya, begitu besar sukacita dan damai sejahtera di dalam hati kita. Dan menganggap segala yang ada di dalam dunia ini tidak bisa digantikan dengan apapun. Karena pengenalan akan Yesus Kristus ini lebih berharga daripada segala sesuatu. Semua manusia khawatir tentang masa depan mereka. Tetapi Paulus memiliki kedamaian di dalam hatinya karena dia tahu siapa yang dia percayai dan yakin bahwa dia mampu memegangnya yang dipercayakan kepadanya itu sampai akhir hidupnya. Dengan kata lain, Paulus, Tuhan adalah pemberian. Tuhan Yesus Kristus adalah pemberian dan warisan yang terbesar dari Tuhan. Apakah Tuhan Yesus sungguh menjadi pemberian terbesar bagi kita? Atau kita masih mencari pemberian yang lain? Apakah Tuhan Yesus menjadi pemberian yang berharga bagi Sion? Si Jin, atau ayam goreng? Tuhan memenangkan kemenangan terakhirnya dan dia memberi kita lebih dari yang kita harapkan, yaitu hidup yang kekal. Ketiga, peliharalah harta yang indah, ayat 13 dan 14. Mari kita baca ayat 13 dan 14. Ayat 3 dan 14 bersama-sama. 1, 2, 3. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Paulus mendorong kita untuk menjaga itu sebagai harta yang paling penting. Adalah mungkin baginya ketika dia meminta Roh Kudus yang hidup di dalam dirinya. Jadi kita harus memegangnya dan memelihara ini sebagai harta yang indah. Yesus, Injil Yesus dan Yesus sendiri adalah harta yang indah bagi kita. Amin. Amin. Keempat, Onesiphorus ayat 15 sampai 18. Pekerjaan Tuhan adalah hidup. Paulus telah melakukan yang terbaik, tetapi itu baru permulaan. Ada satu keluarga namanya keluarga Onesiphorus. Dia sering menyegarkan Paulus dan tidak malu dengan rantai Paulus yang mengikat Paulus. Ketika banyak orang melarikan diri ke tempat persembunyiannya, Onesiphorus datang ke Roma dan dia mulai mencari Paulus sampai dia menemukannya. Bantuan orang ini tampak lebih besar daripada gunung kepada Rasul Paulus yang berada di penjara. Jadi Paulus memberkatinya. Betapa banyak pelayan-pelayan yang ia lakukan di Efesus dan membantu Timotius. Onesiphorus akhirnya tertulis di dalam Alkitab karena dia tidak meninggalkan Injil, walaupun dia sepertinya orang yang sepele. Jadi kita ketika tidak meninggalkan Tuhan dan tidak meninggalkan rekan sekerja dan tidak meninggalkan Injil, Tuhan akan meninggikan kehidupan kita. Amin. Di sini kita belajar bahwa pekerjaan Allah seperti Yesus di dalam palungan, dan kejahatan dunia sepertinya terlalu besar untuk diatasi. Kita yang tinggal di Sumedang seperti pasir, dan dunia ini seperti raksasa. Kita sepertinya tidak bisa melakukan apapun. Sekarang kita sudah 4 tahun, sepertinya tidak berhasil. Tidak. Kita berhasil karena Tuhan yang memanggil kita. Amin. Tuhan yang mengutus kita ke sini, bukan manusia.
Jadi, apa yang harus kita kerjakan? Kita memegang janji Tuhan di dalam hati kita, dan kita melakukan pekerjaan Allah yang Tuhan sudah titipkan kepada kita, yaitu memberitakan Injil. Dengan demikian kita bisa menjadi berkat, karena Injil Yesus Kristus adalah hidup yang kekal, dan setiap orang yang menerimanya mengalami hidup itu sendiri. Amin. Mari kita membaca ayat 7 bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Injil Yesus Kristus adalah harta dan warisan yang berharga. Injil Yesus kebenaran Tuhan, dan Engkau adalah pemilik kerajaan Allah, dan kami adalah orang yang dipanggil. Kami ini tidak mau takut. Kami dapat hidup dalam kebenaran dan kekuatan Tuhan, dan dunia ini akan berubah oleh kebenaran Tuhan. Oleh karena itu, ajarilah kami, biarlah kami mencari domba, dan kami ini biar memberitakan Injil. Walaupun wilayah di sini seperti raksasa, tetapi kami dapat berani dan mengalahkan kekuatan iblis melalui firman Tuhan. Pakailah kami, anak-anak juga. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.